Ada orang yang unlike atau kurang follower. Kenapa saya? Apa yang kurang dari saya? Pada siapa mereka? Ya. Tapi hubungan dengan adik tidak peduli. Adik sakit tidak peduli. Kakak sakit tidak peduli. Ibu capek tidak peduli. Menjadi tidak normal nih hubungan seperti ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi berikut segala yang ada di dalamnya. Total dirancang oleh Allah yang Maha Hebat, diciptakan dengan kekuasaannya tanpa memerlukan bantuan siapapun, diurus segala sesuatu, tidak ada yang luput, diketahui segala yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Walaupun bergabung seisi alam menginginkan sesuatu, tidak pernah terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada karunia kecuali pemiliknya hanya Allah. Dialah Allah yang maha melihat, tidak ada yang tersembunyi baginya, maha mendengar, semua perkataan dari makhluk apapun pasti didengar olehnya. Dialah Allah yang maha mengetahui segala keperluan, karena dialah yang menciptakan keperluan, dan dialah satu-satunya yang bisa mencukupi, karena dialah yang memiliki apa yang diperlukan oleh seluruh makhluknya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Allah senantiasa dalam kesibukan yang tidak melelahkan dirinya, sibuk mengurus jagat semesta ini tanpa memerlukan bantuan siapapun apapun. Dialah Allah yang maha gagah, maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, Allah menciptakan tubuh kita ini dengan segala pernak-pernik. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi, dan ada sesuatu yang tersembunyi, namanya hormon. Ada hormon dopamin, itu yang saya baca, saya dengar, yaitu hormon yang membuat enak, yang bisa membuat orang ketagihan dan kecanduan. Kalau orang merokok, nah keluarlah hormon ini sehingga akan terjadi nagih, ingin mengulang-ulang. Demikian pula orang yang terkena narkoba, semakin lama dia merasakan enak semu, dan secara syariat hormon inilah yang membuat orang ketagihan. Termasuk sekarang ada namanya narkolema, narkotika lewat mata. Pornografi itu menghidupkan hormon ini, sehingga orang yang keranjingan pornografi, dia akan cari internet, wifi gratis, dia akan kejar terus, dia beli kuota yang banyak, karena sudah ketagihan. Dia akan cari tempat tersembunyi, dia buka-buka sendiri, dan nagih terus ini. Dan bisa rusak, termasuk game, permainan game internet, itu bisa orang edik itu, bisa lupa orang tua, lupa keluarga, lupa anak. Termasuk medsos. Medsos ini bisa itu mengeluarkan dopamin. Jadi itulah sebabnya medsos dan HP ini lengket sekali, susah lepasnya.
Walaupun tidak ada keperluan bangun tidur, segera dia akan mencari HP-nya. Dipegang, dilihat, terus dibuka-buka. Like, follower selalu dihitung. Nah, itu salah satu sudah edik. Ini saya mendapat kiriman tayangan dari seorang sahabat tadi. Sesudah ditafakuri. Di zaman now seperti sekarang ini ya, kita menghadapi satu Tuhan baru, mengilahkan baru, yaitu gadget yang tidak bisa lepas sama sekali dari tangannya. Gelisah, kan salah satu ciri mengilahkan itu mendominasi hati, terdominasi hatinya, pikirannya, perilakunya, keilahnya itu. Dia mengilahkan itu terdominasi. Ada yang mengilahkan harta, kedudukan, pangkat, jabatan. Ada yang mengilahkan pujian orang, ingin kelihatan cantik, cakep, awet muda, rupawan. Itu bisa mengilahkan penilaian orang. Nah sekarang ada yang harus kita waspadai. Selain mengilahkan rokok, ada juga yang sangat tergantung kepada rokok, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, tidak peduli dengan biaya makan anak, yang penting beli rokok, tidak peduli dengan pendidikan anak, yang penting dia merokok. Sehari berapa sebungkus harganya? 15, 2 bungkus 30.000, setahun, sebulan 1 juta untuk rokok. Setahun 12 juta. Tapi untuk anak belajar ke madrasah sebulan 50.000 saja, berat. Ada yang menuhankan gadget ini. HP tidak bisa lengket, tidak bisa lepas. Dimanapun, kapanpun nempel. Selalu dilihat, diperhatikan, dibuka-buka, dan membuat hidupnya menjadi kurang normal. Interaksi dengan nyata ini menjadi tidak normal. Ada sebuah keluarga makan di restoran, semua tangannya pegang HP. Berinteraksi dengan teman maya yang jauh, yang tidak bisa dipegang. Karena dia tidak punya hubungan kecuali hubungan yang dangkal. Yang kalau sedikit jengkel, unlike, unfollow. Benar? Mana ada hubungan keluarga, dikit-dikit udah unfollow dengan kamu. Kamu bukan adik saya lagi. Bapak tersinggung, unsan, bukan anak saya lagi. Tapi persahabatan di medsos, tinggal mijit tuh unfollow, forever. Blok, ya kan? Begitu dangkalnya persahabatan di medsos, begitu dangkalnya persahabatan di media yang dia hanya mengenal dari kata-kata. Dan orang cenderung lebih akrab dengan orang yang tidak punya kekuatan hubungan. Kita mau rapat juga. Pernah ada di sebuah ruangan, para pejabat ini semuanya pegang HP, di sana ditulis rapat sekarang lewat HP. Ya. Bahkan ada yang membangunkan suaminya, Mas bangun, ada di sebelahnya. Saking ediknya. Bahkan ada katanya ibu-ibu yang wajahnya bercahaya, walaupun ditutup selimut. Begitulah kata medsos. Kita tidak mengharamkan, ini sudah zaman kita sekarang, tapi harus ada keseimbangan, harus proporsional. Ini yang kuning ini santri apa dek? Santri APW. Boleh pegang HP tidak sekarang? Boleh maju ke sini dek? Ingin tanya. Bagaimana rasanya? Punya HP tidak sebelumnya? Apa? Punya. Bagaimana rasanya sesudah tidak memegang HP sekarang?
Sudah berapa lama HP-nya ditinggalkan? Kurang lebih 10 hari, A. 10 hari. Bagaimana? Terjadi kehancuran dalam sel-sel tubuh? Jawab dulu. Biasa aja. Biasa. Ingatan hilang atau berkurang kan? Enggak juga. Tidak. Atau penyakit tiba-tiba kronis? Enggak. Atau ada sesuatu yang bahagia yang sekarang dirasakan dengan lepasnya HP ini? Ada. Coba bisa dijelaskan tidak, Nek? Apa ya? Nggak lihat-lihat yang aneh-aneh gitu, A. Nggak lihat ya? Iya, iya, memang saya mengerti. Yang aneh-aneh itu yang emosi apa tuh yang gitu ya. Emoji ya itu yang itu maksud saya yang aneh-aneh itu kan? Ya. Dan yang lain. Bagaimana sesudah lepas HP 10 hari apa yang dirasakan? Lebih jelas, lebih dekat. Lebihnya lebih dekat kepada Allah. Kalau sebelumnya pegang HP jarang sholat gitu, A. Jadi dulu sempat edik juga ke HP ini. Ya. Bagaimana aja bangun tidur mau nyari HP. Iya betul, A. Kemana-mana nyari colokan gitu. Power bank selalu sahabat karib, benar? Betul, A. Sedang ngobrol dengan orang tua lihat HP. Ya, betul. Ya, sedang kuliah juga belajar dari HP, ya. Karena dosennya ngajarnya pakai HP gitu. Lebih tenang nggak sekarang, Dek? Alhamdulillah lebih tenang, A. Jauh lebih tenang yang asli. Ya, dulu kan tenangnya kalau dijawab. Tapi kalau contreng biru 2 dan online di atasnya belum dijawab, sama korban-korban lain. Terima kasih, Dek. Ya. Akhwat, siapa yang sebelumnya pernah sangat menjalin persahabatan sejati dengan HP? Cung, yang sekarang tidak ada, boleh berikan mikrofon. Maaf, ya. Loh, ada barusan gini? Ya sudah dikasih itu. Coba ceritakan. Gimana ceritanya? Ya, sudah berapa hari tidak megang HP? 10 hari. Ini siapa adek ini? Anak APW. Siapa? Tenang, tenang. Namanya? Ya, enggak, tenang aja, tenang. Memang efek kehilangan HP seperti ini. Ini akhlak plus wirausaha. Ya. Dari mana, Adek? Maaf. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Tahu program ini dari mana? Dari kakak. Dari kakak. Apa kata kakak? Iya, gitu kata kakak. Ada pesantren. Ya, jadi sebelumnya aktivitasnya apa? Sekolah SMA. Terus nganggur 6 bulan, gak keterima kuliah. Ya, itulah karunia Allah ya, nganggur jadi pesantren ya. Nah, bisa diceritakan sebelumnya keakraban dengan HP? Bisa. Gimana? Ya nggak apa-apa, tenang saja. Tenang, kadang-kadang memang begini ya hadirin, tidak semua terbiasa berbicara di publik. Jadi memang seperti yang diceritakan tadi ya, dengan HP itu biasanya lengket sekali, betul? Pada umumnya begitu. Ya. Pagi, siang, malam, di depan orang tua juga HP terus. Ya. Mau makan dipotret dulu? Enggak. Enggak ya. Oh ya dimakan dulu ya baru. Baik, bagaimana rasanya sesudah HP ini ditinggal selama 10 hari? Alhamdulillah banyak rasanya. Biasanya kan pakai HP itu dari malam tuh nyampe jam 12 gitu. Cuma lihat postingan orang lain jadi mata tuh sakit. Sering sakit kalau bangun tuh. Alhamdulillah sekarang mah enggak. Suka panas gitu mata tuh. Suka dipakai mentimun tiap pagi, tapi alhamdulillah gitu, sekarang enggak. Perjuangan ya. Pantes di rumah banyak ketimun ya. Ya gitu. Jadi dibuka sampai jam 10 malam, 12 malam ya. Iya. Lihat postingan orang. Iya, lihat postingan orang, lihat ya gitu. Apa hasilnya lihat postingan orang? Gitu aja, kadang lihat postingan puisi-puisi gitu, banyak yang kayak dibaca, gitu, yang kayak novel gitu, tapi dari internet gitu. Terus kalau tidur jam 12 bangun jadi jam berapa? Jam 5, jam setengah 6. Iya, itu tahajud akhir ya. Ya. Kadang suka tahajud juga.
kadang tahajud, tapi mungkin agak berat ya. Ya. Dengan tidur jam 12 malam. Terus hari-harinya juga apa yang dirasakan sekarang nih sesudah 10 hari ini? Sekarang tidur lebih enak ya. Ya. Apalagi? Apa ya? Udah sih itu aja. Kalau yang paling utama itu mata gitu, enak aja mata. Jadi enak. Gak pegang gadget ini lebih merdeka nggak hati? Iya, soalnya kadang kan lihat postingan mantan, lihat postingan mantan. Sekarang alhamdulillah enggak. Oh, iya. Emang iya. Oh gitu ya, jadi mantan teh postingnya dilihat-lihat. Iya, lewat mulu soalnya. Mau diblokir takut jadi masalah. Oh. Ternyata sedalam itu masalahnya. Saya tidak biasa. Baik. Pasti banyak hal yang mungkin tidak terungkapkan dengan kata-kata. Berat nggak ketika awalnya lepas dari handphone ini? Alhamdulillah enggak. Nggak ya? Ya. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya. Dunia baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, apakah hubungan antar negara gitu jadi hancur? Terima kasih. Ya. Nah, hadirin sekalian, di sini santri tidak boleh pegang HP. SMP, SMA, SMK, termasuk santri-santri, kecuali mungkin santri mahasiswa yang sudah dianggap tua ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masak kemasan pegang HP ya? Mana kemasan nih? Bapak pegang HP juga? Pegang apa-apa udah lama sih ya di dunia. Jadi sudah usia berapa Pak? Maaf. 67, oh udah boleh Pak, udah boleh ya. Terima kasih Pak, maaf. Nah hadirin, ini kalau tidak hati-hati ya, kita akan memiliki generasi yang hidupnya tidak realistis. Dia berkawan dengan sesuatu yang gak bisa dipegang komitmennya. Benar? Dia akan dekat dengan yang jauh, justru mengabaikan yang dekat. Dia akan sibuk main internet, sibuk dengan siapa-siapa. Dia akan lalai kepada ibunya, kepada adiknya, kakaknya, keluarganya. Bahkan dia lalai kepada ibadah, lalai kepada kesehatan tubuhnya karena duduk terus seperti ini. Hidupnya menjadi sangat tidak normal. Dia tidak akan terbiasa menghadapi permasalahan hidup. Dia tidak mengerti bagaimana menghadapi interaksi yang nyata dengan kehidupan. Mudah depresi, mudah tersinggung, mudah bingung, mudah sakit hati, dan bisa jadi mudah berdiri. Bunuh diri. Mudah bunuh diri. Hadirin sekalian, karena apa? Karena dia enggak terlatih menghadapi masalah di dunia nyata. Ada orang yang unlike atau kurang follower. Kenapa saya? Apa yang kurang dari saya? Pada siapa mereka? Ya. Tapi hubungan dengan adik tidak peduli. Adik sakit tidak peduli. Kakak sakit tidak peduli. Ibu capek tidak peduli. Menjadi tidak normal nih hubungan seperti ini. Ini harus segera dipahami. Secara syariat ini sudah mulai diilahkan. Dituhankan. Kita harus sadar ini ada Tuhan baru sekarang di dunia ini yang namanya gadget. Ada manfaat, saya banyak mendapat manfaat dari handphone, internet. Mau ceramah tentang apa, kita dalilnya lebih cepat dibuka. Ya. Saya dengar juga ceramah dari ustadz-ustadz, belajar dari ustadz di luar negeri. Wah, banyak manfaat, tapi harus benar-benar disiplin. Kapan kita buka, kapan kita tutup, kapan kita pegang, kapan tidak kita pegang. Harus punya komitmen. Ini tadi ditunjukkan. Ada yang mau rapat tuh sibuk, simpen rapat di sini. Di bawah, bagaimana bisa fokus? Ini yang di sebelah nggak pernah ditanya. Harusnya kerja. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya dengar orang tua sakit? Iya Pak. Masya Allah, semoga jadi penggugur dosa, pengangkat derajat. Lalu bagaimana keadaannya? Itu kan lebih personal. Siapa yang diajak ngobrol di gadget ini? Ini lebih nyata, lebih terasa, lebih hidup.
Dan inilah amal soleh kita. Allah lebih menyukai seperti ini daripada begini saja terus. Betul-betul mengerikan hadirin. Hidup, ada suami istri, saya lihat di airport sebelahan, gak ngobrol. Gini. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perlukah sepanjang malam hidup HP-nya? Siapa kita? Dokter bedah, dokter ahli anestesi, dokter yang sangat emergensi harus on. Kalau harus on. Kalau kita bukan dokter, apalagi sekolah juga enggak, apa yang di-onin ya enggak? Kalau kita tidak ada kepentingan, tak maksimal jam 9, off. Dunia baik-baik saja. Dulu sebelum ada handphone, baik-baik saja, betul? Kenapa sekarang nggak ada handphone seperti yang kehilangan nyawa? Istri ketinggalan nggak ada masalah. Anak tertinggal nggak ada, handphone tertinggal bermasalah. Hadirin sekalian, setel lagi jam berapa? Kan? Ayo kira-kira membuka HP jam berapa? Pas bangun, ya udah hilang tahajudnya. Pas bangun langsung kita copas dari yang lain, broadcast bangun. Sepertiga malam terakhir. Dan orang lain bangun, dia terus membuka-buka grup dan sebagainya. Semuanya penting. Wah ini gawat nih. Sekarang telah terjadi pergeseran apa? Bukan, itu tidak begitu penting buat saudara. Yang pergeseran pernikahan antara artis ini dengan, kenapa dia pisah? Periksa. Terus periksa. Ayalah sholat subuh saja. Dia broadcast tahajud, dia sendiri enggak. Stop. Buka jam berapa yang penting. Tergantung di antara kita ya. Caranya adalah di mode pesawat. Klik, beres. Relatif, ada yang harus buka, ada yang harus tidak. Lalu, apakah semuanya harus diposting? Ini juga menghancurkan amal kita. Sedang sahur, potret. Tidak apa-apa. Sahur hanya dengan kurma dan gepuk serta bakak ayam. Yang penting ikhlas, hilang tuh. Lapar seharian, tidak ada pahalanya karena lebih suka diketahui orang. Amalan sunnah itu, sunnahnya disembunyikan. Tidak harus setiap orang tahu. Juz 18, potret, alhamdulillah. One day, one juz. Hari ke-18, persis juz 18. Allahu Akbar. Nah, potret. Benarkah ini dakwah atau memang mau menunjukkan? Hadirin sekalian, ada kalanya perlu laporan sama ustadz. Sudah halaman berapa? Thread. Itu nggak apa-apa, bagus ya. Tapi ada kalanya hanya niat ria. Yang dipotret dengan ustadz, yang ketemu ustadz, sepertinya sejati, soulmate ya. Persahabatan lahir batin. Padahal ketemunya sekali-kalinya ya enggak? Dan belum tentu dengerin ceramahnya. Tapi posting sebar, oh inilah kembaran saya. Kembar-kembar di mana horeng ya kan? Ingin kelihatan akrab dengan pejabat ini, kelihatan akrab dengan pejabat itu, dengan penguasa ini, dengan artis ini. Kita posting, apa sih maksudnya? Ingin kelihatan, kita mengangkat diri seakan-akan kita tuh sudah ada di level tertentu. Terus mau apa? Mau apa coba? Masih mending kalau dengan ulama ya. Tapi kalau dengan yang kurang jelas. Yang lebih mengerikan lagi ada mobil bagus. Nyender. Padahal yang punyanya di dalam. Gimana gitu ada. Ini apa? Ya, hati-hati terhadap gadget ini. Disiplin. Buka jam berapa, tutup jam berapa. Yang dibuka apa saja. Berapa lama.
Kalau lagi baca Quran langsung offin tuh semua, karena Quran kepotong-potong oleh WA, benar? Yasin, wal Quran. Kita lebih sibuk baca WA itu daripada menuntaskan Al-Quran. Ayo, ini baru yang normal-normal umum, belum lagi buka-buka yang dilarang oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Di sana mudah sekali. Disiplin, jangan segala dibuka, jangan setiap grup dimasukin, tidak setiap postingan grup harus dibaca. Disiplin. Kalau mau buka-buka yang maksiat, ingat ini Allah ngeliatin. Malaikat juga ikut melihat apa yang kita buka. Dan setiap maksiat yang kita lakukan bakal jadi petaka buat diri sendiri. Dan mudah bagi Allah membuka aib-aib kita, benar? Semua itu kan tracknya ada tuh, semua yang dibuka itu. Telepon-teleponan juga semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja sudah ada rekamannya. Harus disiplin. Gak ada charger, ya udah nggak apa-apa, baik-baik saja. Terutama kalau ketika bersama dengan orang tua, guru, benarkah ini penting harus saya buka? Kalau enggak, oh tinggalin, baik-baik saja. Ketemu anak, apalagi punya anak bayi, Nina bobo, tidur sayang. Oh Nina bobo, ayo sayang tidur. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kata nyamuk teh enak aja loh, ngegosipin nyamuk. Kenapa nggak tidur aja dek? Udah 5 kali ibu nyanyi Nina bobo. Ibu mada gagal fokus. Saya kan Asep bu, bukan Nina. Harusnya kan Asep Sare, tapi karena gagal fokus. Hadirin, apalagi yang mengerikan balapan dengan sholat ya. Udah kodko mati sholat, kodko mati sholat. Balas tuh segera Pak, karena dia ini presiden, sehingga harus membalas segera. Kenapa repot-repot amat? Selesai sholat atau lagi sholat, langsung Allah, ditereng dulu itu Pak. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sat kesini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus apa ini kan? Ini kan sudah mengilahkan ini. Makanya hati-hati, hati-hati yang punya HP. Ronaldo, Messi tidak bawa HP ke lapangan sepak bola. Fokus. Bukan tidak boleh saudara, karena sekarang bisa merekam, bisa mendengar ulang, mencatat, membuka referensi lewat HP. Tapi disiplinlah. Kalau udah mau sholat, tek, off. Di beberapa masjid sekarang ada pengacau sinyal. Sehingga, kenapa saya nggak bisa nelpon nih? Emang sengaja dibuat supaya khusyuk. Ayo, ketemu orang tua, matiin. Kalau tidak penting-penting amat, ya. Mau ketemu anak, silent, itu sudah kalau tidak emergensi mah. Tinggalin, titipin ke siapa. Baik-baik saja hadirin dunia tuh. Sepakat tidak ini? Kalau kita tidak sadar, habis waktu kita dengan Tuhan itu tuh. Gadget itu. Habis waktu tuh. Dibanding dengan baca Quran, berapa menit kita baca Quran? Tidak kuat. Baca WA, grup, baca ini terus panjang lebar. Harus berani berhenti, cukup. Katakan cukup, dah. Simpen, beres. Mau ke kampus, matiin, beres. Ini mas sambil kuliah. Mana ilmunya masuk? Halo? Terutama ibu-ibu yang punya anak tuh, belum lagi sinyalnya, radiasinya, itu pasti ke anak tuh akan berdampak. Psikologis ibu, bapak yang emosi lihat ini tulisan, diam nah, bisa disikut itu anak. Hati-hati hadirin.
Ini sajalah. Saya hanya ingin mengingatkan jangan sampai menuhankan gadget. Harus punya keberanian. Saya mau apa pakai ini? Apa yang terpenting dari HP ini buat saya? Pakai belajar, pakai mendekat ke Allah. Pokoknya 4. 1, amanu. 2, wa amilus solihat. 3, tawasobil haq. 4, tawasobil sabr. Gadget untuk meningkatkan iman. Gadget untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Gadget untuk meningkatkan dakwah. Gadget meningkatkan kualitas kesabaran saya. Sabar dalam ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Selebihnya, cut. Memang mungkin berat awalnya seperti para perokok, dihentikan rokoknya akan ada sejenis derita, tapi derita membawa nikmat. Begitu? Baik, ada yang akan menambahkan? Ini dari grup hijau baru ini. Boleh. Silakan Pak. Ini maaf. Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makhrus Soleh dari Malang, A. Dari Malang. Program apa? Darul Kolbiah. Darul Kolbiah. Tahu dari mana? Dari biasanya dengerin MKFM. Oh, ini terdengar ke Malang. Iya, istri saya ini dengar ini biasanya. Oh. Istri yang dengar atau suami yang dengar? Istri saya dan saya biasanya dengerin di apa? Di MKFM. Ini kita lagi siaran ini. Iya. Istri di mana sekarang? Di Malang. Selamat tuh kebenaran. Assalamualaikum, istri saya. Harus jelas. Harus jelas Pak. Banyak para istri yang dengerin. Iya, alhamdulillah dengan HP ini saya biasanya sangat tergantung sekali. Kebetulan saya kan usaha. Jadi mulai bangun tidur sampai mau tidur ini sangat tergantung sekali. Jadi 1-2 hari kemarin saya ini sangat gelisah gitu. Karena masuk ke sini. Iya, nggak ada HP itu. Oh. Dan setelah 3 hari 4 hari ini alhamdulillah luar biasa sekali, lebih tenang, waktu lebih longgar juga, jadi bisa lebih banyak untuk ibadah. Itu Pak. Lebih enak berarti ya? Sangat enak sekali. Oh enak sekali ya. Itu dari bahasa moelang ya. Baik ya. Jadi terasa itu secara kebatin itu ya? Sangat pada terasa. kualitas ibadah gimana? Alhamdulillah biasanya tahajudnya ini sering hilang karena tidurnya ini jam 12-an itu. Oh sama dengan si Mbak itu ya. Pakai tomat mungkin Mas kalau malam ya. Padahal saya sebenarnya sudah manage yang kata AA tadi harus 4 hal tadi itu. Tapi karena terlalu banyak yang lain-lain tadi kayak baca berita, baca yang lain-lain ini. Ya, berita tuh rata-rata dibaca ya. Terus jadi gimana beres negara kita dengan dibaca? Enggak juga ya. Terus artis dibaca juga. Terus jadi gimana? Jadi naksir? Enggak juga. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita sama teman-teman ini sangat merasakan sekali dengan nyantri di sini ini. Padahal baru berapa hari? 4 hari. 4 hari ya, sekarang sudah mulai gundul dan pakai syal hijau. Ya. Ini teman sekelasnya nih? Ya, ini dari Australia ini. Oh. Umur 15 tahun. Bisa bahasa Indonesia, Dek? Bisa. Alhamdulillah. Kok dari Australia jauh-jauh ke sini? Oh iya. Tinggal di mana di Australia? Perth. Di Perth? Loh. Maksudnya ya orang tuanya siapa? Putatit. Putatit yang mana? Perth itu luas ya. Baik. Kesana waktu itu adik tahu. Alhamdulillah. Ini sedang liburan atau sedang apa? Liburan. Liburan. Lalu bagaimana di sana, suka pakai gadget juga tidak? Suka tapi bukan HP. Oh bukan HP ya.
Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun tinggal di sana? 6 tahun. 6 tahun, alhamdulillah. Berarti dari umur 9 ya. Alhamdulillah. Sekarang 15. 15 tahun. Ya pas berarti. Baik, baik. Kenapa ke sini, Dek? Papaku. Bapakku? Ada apa dengan bapak? Hah? Mamaku? Papa. Bapak? Yang mana bapaknya? Oh, di Australia. Di Australia. Ya, ya. Kata bapak, ayo pesantren di Darut Tauhid gitu. Enggak. Enggak. Jadi gimana deh maksudnya? I don't understand nih, ya. Or I stand under you, ya. Aku suggest to go here as It's okay, just try to talk in English. Maybe it's better, and I can hear. I asked my parents if I could go to pesantren and Why? experience. Experience? How do you know about Darut Tauhid? Tidak. You never know before? My parents signed up. Oh, alhamdulillah, it's good, alhamdulillah. Thank you. Saya tidak bisa berlama-lama. It's not so easy, to talk in English. Baik, terima kasih, Dek. Alhamdulillah. Nanti di Perth ini insya Allah akan ada pesantren Darut Tauhid di sana, ya. Kita sedang mencari tempat untuk bisa bangun pesantren di sana. Insya Allah bulan Maret ke Perth, mungkin ini yang sedang dengar di Perth ya, tanggal 15 ke Perth. Insya Allah di sana meresmikan ini, mumpung ada pet-petan ya, ada insya Allah DT Peduli di sana. Kemudian hari Minggunya di Melbourne, di sana juga insya Allah akan dibuka DT Pedulinya, Darut Tauhid Peduli, DPU. Kemudian Selasanya ke Auckland, di sana di Selandia Baru. Mudah-mudahan di sana juga, karena sedang dirumuskan. Mudah-mudahan nanti akan ada jaringan yang lebih luas untuk bisa silaturahim. Begitu, kembali ke HP ya. Ya, silakan, belum dibacakan ayatnya. Silakan, tafadhol. Surat Al-Jathiyah ayat 23-24. Al-Jathiyah ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita sudah terkunci hati seperti ini, rugi. Mumpung sekarang ada kesempatan, ayo kita saling mengingatkan satu sama lain. Bukan memusuhi gadget ya, tetapi proporsional.
Karena banyak juga manfaat dari takdir. Takdir zaman kita sekarang ini adalah kehendak Allah kita hidup di zaman ini. Dan ini ujian. Makanya 4 tadi kuncinya. Apakah ini menambah iman saya? Tidak nih. Apakah ini meningkatkan kualitas amal soleh saya? Apakah ini bisa jadi dakwah bagi saya? Tawasabil haq. Apakah ini meningkatkan kualitas sabar dan menyabarkan? Disiplin hadirin.